Perkenalkan, nama saya Imade Khalih SPJ, mahasiswa PPG dalam Jabatan Agama Hindu tahun 2025 dari LPTK Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo, Denpasar, dengan NIM 25411812449. Pada hari ini 5 April 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di SD Negeri 6 Tianyar Barat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri, bergerak menjadi ngawet. Om Swastiastu. Siap beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Nasional. Dengan judul Kavita Pancasila. Sekarang itu Kavita 1, 2, 3, baik. Bapak akan absen anak-anak. Yang disebut namanya silakan angkat tangan. Nelo Julia Manik Sugiantari hadir. Ya. Ikadek Eka Widya. Baik, karena semuanya hadir pada hari ini, mari kita lanjutkan dengan materi yang akan Pak sajikan nanti. Masih semangat anak semuanya? Oke, luar biasa. Anak semua masih semangat lagi ini. Baik. Jadi pertemuan pada hari ini tentu saja ada materi yang akan Bapak sajikan untuk ke depan. Nah, materi yang akan Bapak berikan pada hari ini adalah tentang tempat suci. Perlu anak-anak tahu apa itu tempat suci? Tempat suci adalah tempat untuk sembahyang. Ya. Tempat suci adalah Baik. Apakah kalian sudah pernah membaca materi tempat suci ini? Sudah. Apa nama tempat suci? Nama itu? Nah, kemudian apakah kalian memiliki tempat suci? Punya. Sebutkan apa tempat suci yang kalian miliki di rumah? Tinggi. Ada lagi? Belu. Ada lagi? Sanggah ke? Nah, bagus. Semuanya bisa menjawab. Anak-anak, sekarang kita lanjut menyimak dan menyaksikan tayangan slide video di depan. Silakan disimak dengan baik-baik dan dicatat poin-poin penting apa saja yang terkandung dalam video tersebut. Silakan.
Tempat suci menurut Hindu mempunyai dua pengertian, yaitu tempat suci karena kondisi alam dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung, sumber mata air. Sedangkan tempat suci yang dibangun adalah pura. Arti kata pura. Kata pura berasal dari akhiran bahasa Sanskerta puri, pura, puram, pore, yang artinya kota, kota berbenteng, kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangannya di Pulau Bali, istilah pura menjadi khusus untuk tempat ibadah, sedangkan kata puri menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan. Nah, baik, sekarang anak-anak lanjut untuk mengumpulkan dan mencari sumber-sumber syarat-syarat pendirian tempat suci. Nah, silakan anak-anak tetap di buku tulis. Silakan dicari di sumber-sumber buku yang ada yang anak-anak pelajari. Silakan. Baik, apakah anak sudah semuanya mencatat tadi syarat-syarat pendirian tempat suci? Baik, anak-anak sudah mengumpulkan dan mencari sumber-sumber di buku pelajaran yang anak miliki. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat pendirian tempat suci? Siapa namanya? Julia, ya. Silakan. Ya, bahan lahan yang bagus dan strategis. Apa lagi? Siapa yang bisa? Ya, ini silakan. Apa syarat pendiriannya? Ya, tempat bisu. Ya, baik. Sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini menjadi kelompok 3. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai menyusun diskusi kelompok? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Siapa yang wakil ya, silakan. Tempat suci sebagai tempat sembayangan, tempat memohon keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Dia mengumpul bersama manusia dengan Tuhan. Tempat melaksanakan upacara keagamaan seperti galaman, singa, telan, dan lain-lainnya. Ya, kurangan dulu. Berikutnya kelompok 2, silakan. Sudah siap? Ya, silakan. Oke, dah kurangan dulu kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan depan presentasi. Oke, terima kasih.
tentang pengertian dan syarat-syarat pendirian tempat suci. Apakah itu tempat suci? Ya, apa namanya? Ya, ini apa? Tempat suci yang Ya, tempat suci. Baik, jadi Bapak perlu jelaskan kembali bahwa tempat suci adalah tempat merupakan salah satu tempat yang dibangun secara khusus sehingga tempat suci memiliki fungsi sebagai tempat untuk persembahyangan semua agama Hindu. Jadi itu kesimpulan tempat bagian dari tempat suci. Baik, anak-anak, apakah sudah semuanya selesai menuliskan kesimpulan dari tempat suci tadi? sudah. Baik, jadi kalau gitu tempat suci adalah, siapa yang bisa menjawab? Ya. Tempat suci digunakan untuk sembahyang. Iya, bagus jawabannya. Baik, jadi perlu disempurnakan kembali pengertian daripada tempat suci. Nah, tempat suci merupakan salah satu tempat yang dibangun secara khusus sehingga memiliki fungsi yang khusus. Tempat suci adalah tempat yang disucikan. Nah, tempat diistimewakan oleh umat Hindu. Jadi itu pengertian daripada tempat suci. Oke, anak-anak semuanya, dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, coba sebutkan materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Tempat suci. Ya, materi tempat Suci. materi tempat suci sudah dijelaskan tadi sama temannya. Ya, itu tempat untuk sembahyang. Nah, dari materi tersebut, kira-kira ada nggak yang belum dipahami? Sudah. Apa sudah semuanya dipahami? Baik, bagus. Berarti anak-anak sudah mengikuti mata pelajaran pada hari ini dengan baik. Jadi karena anak-anak semua sudah bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, nah sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak soal-soal latihan hari ini. Silakan dijawab secara mandiri ya.
materi. Nah, sekarang Bapak akan menginformasikan tentang mata pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang Pancasila.